Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Muhammad yang sallallahu alaihi wasallam al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Siratal ladzina ya Allah hadrati ya إخواننا النبيين مرسلين وعلي رضي الله عنهم الفاتحة استنان يوم الدين صراط الذين أنعمت عليهم حضرة جميع مشايخنا أستاذنا معلمنا المستقيم رحمهم الله ونفعنا الله الفاتحة بسم الله الحمد لله إياك نعبد وإياك نستعين صراط الذين حضرت جميع آبائنا وأمهاتنا وجداتنا وأمامنا وأماتنا اللهم صل وسلم الفاتحة الحمد لله رب العالمين من دنيا من عمر صراط الذين ولا يصلي وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم والحبيب الذي ترجى شفاعته لكل أول من الأول مفتح يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا وارض يا واسع الكرم يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فرج على المسلمين. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Salatu wassalamu ala asyrofil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammadin khatamil nabiyyin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Amma ba'du fala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Ma'asyiral muslimin sedaya rahimakumullah, Bapak Ibu hadirin sekalian. Rahmat ya Allah Subhanahu wa taala. Kita serang-serang aturaken raos syukur dan Allah qauli alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Lajengipun kula kepengin nerusaken ayat ingkang nerangaken berbagai kemuliaan yang Allah berikan ingkang dipun paringaken Gusti Allah dhateng manungsa termasuk kula panjenengan sedaya. Sadek dengan tambah remene tenggene Gusti Allah, tambah syukure tenggene Gusti Allah, tambah semangate lek ibadah tenggene Gusti Allah, menawi kemutan yen to Allah niki benar-benar memanjakan datang manusia dengan berbagai kemuliaan yang hanya diberikan kepada manusia. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walaqad karramna bani adama wa hamalnahum fil barri wal bahr. Yakti temen Gusti Allah mulyane marang manungsa dipun Bani Adam dengan ilmunya
bisa mengatakan sesuatu dengan kalimat yang fasih dan sempurnanya bangunan fisiknya dan lain sebagainya, termasuk hukum sucinya setelah kematian. Ditambah malih wa hamalnahum fil barri wal bahr, lan wis ngemot di bahasanya memberikan kendaraan. Setelah maringi kendaraan datang para menungso, baik kendaraan sing operasine niku tenggene daratan, termasuk berbagai jenis hewan. Waktu niku dereng enten kemajuan teknologi. Dimaksud kendaraan sing tenggene daratan nggih jumlahe unta, jaran, himar, begol. Mriki mboten enten nek begol ya apa ya kan. Bil barri wal bahr. Bahkan kemudian ada kemajuan yang tidak disebutkan dalam ayat, yaitu fil jawi, yang dalam angkasa. Allah berikan kendaraan untuk manusia yang tempat peredarannya niki tenggene angkasa. Nah, niki ya kapal terbang, tapi juga termasuk di atas daratan, sudah masuk dalam kata-kata bil barri. Lafaz al-barri ini bisa diartikan daratan, juga bisa dikatakan yang maha bagus, wa wal barur rahim, Allah yang maha bagus. Di kata bar niki maknane ndelok konteksnya. Nah, al-birri kebagusan, nah al-burri niki makanan. Jadi bahasa Arabi bak bi buwis kapodo mana. Gandum, al-bur gandum, al-bir kebagusan, al-bar daratan, wal bahri dan di atas atau di dalam laut. Bil bahri, dalam lautan, termasuk ada berbagai kapal. Nah, bicara tentang kendaraan yang di dalam lautan ini tidak terlepas dari keterkaitannya dengan adanya matahari. Di matahari itu sangat ada kaitan yang erat dengan proses berjalannya waktu itu, maksudnya masih dalam konteks kapal-kapal yang pakai layar. Ini enten hubungannya yang sangat kuat dengan sinar matahari. Kenapa dikatakan seperti itu? Keranten srengenge niku ada pengaruh yang kemudian timbulnya angin. Timbulnya angin niku goro-goro enten srengenge. Karena ruang angkasa ini dipenuhi dengan udara, di mana udara itu bisa cair dan bisa beku. Dengan berubah-ubahnya suasana udara bisa cair dan beku itu karena pengaruh dari pancaran sinar matahari. Ketika tempat yang disorot oleh cahaya matahari, situ ada udara, maka udara itu menjadi renggang bahasanya. Renggang niku malih ye ngono rada ngeronggong. Ketika ngeronggong dari tempat yang di situ
apa namanya itu, udara yang beku, dia cari tempat yang sekiranya bisa dimasuki lah. Pergerakan udara yang beku menuju kepada tempat yang renggang karena disinari oleh pancaran matahari, itu terjadilah tiupan angin. Dengan tiupan angin itu maka bisa berjalanlah kapal-kapal yang pakai alat layar. Nah, ini cara teori ilmu alam cara biyene. Jadi dengan munculnya sinar matahari maka timbullah pergeseran udara, di mana pergeseran udara itu namanya angin atau barat. Dengan timbulnya barat angin, mila kemudian kapal-kapal layar sing pakai layar itu bisa berjalan. Nah, niki pentingnya gawe Gusti Allah gawe nek kula jenengan niki srengenge. Alhamdulillah enak srengenge. Dan sekarang dikembangkan dengan teknologi yang maju, tidak sekedar yang terkait kali masalah kapal layar, tetapi kendaraan bermotor juga sudah ada kemajuan. Sebagai bahan bakarnya adalah nopo? Sinar matahari. Alhamdulillah. Paling awal di karo srengenge lukur, diinget-ingetan kok panas men, kok ademen. Menudok gak pati mikir dengan matahari maka timbullah angin. Dengan matahari muncullah sebuah kesehatan, di mana orang sekarang itu banyak yang kapok berobat nenggone pengobatan akhirnya obatnya niku napa? Dede iku panase sapa? Menggunakan panase sapa? Matahari sing gawe sapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi srengenge itu justru juga merupakan sumber energi, sumber kesehatan, sumber angin dan gelombang yang ada di laut, yang itu termasuk sebagian yang dibutuhkan oleh kapal-kapal layar. Ini juga muncul dari matahari. Wasyamsu tajri limustaqarrin laha zalika taqdirul azizil alim. Matahari bergerak di tempat asli atau di tempat dia bergerak, tajri li mustaqarrilah. Jadi pergerakan matahari itu memang sudah ada rel yang diatur oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tempat pergeseran dan perjalanan matahari itu namanya mustaqarrilah, niki sudah diciptakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga dengan perjalanan matahari maka muncullah yang namanya musim. Nah, musim itu terjadi karena apa? Terjadi karena pergeseran matahari. Bahkan kalau kita melihat lebih jauh, tapi saya juga hanya membaca, timbulnya hujan. Nah, munculnya hujan itu sendiri mergo nggih sangka sorote srengenge. Menurut analisis para ulama ahli di bidang itu, dengan pancaran sinar matahari maka lautan ini kemudian mengeluarkan yang namanya apa bahasanya, uap. Nah, uap ya, jenengan lek nggodhog banyu jenengan tutupi, ketika banyu digodhog umop, dan iku kan enten sing banyu munggah nemplek-nemplek neng tutup. Nah, itulah akibat dari adanya sinar matahari, maka air yang ada di lautan itu panas dan kemudian naik berupa uap, dan kemudian di atas bahasa tenggene tafsir itu diadai
sing jenenge wadah banyu sing munggah niki jenenge as-sahab mega. Mega ini sendiri kemudian didorong oleh angin, dan kemudian di situ Allah mencurahkan air yang ada di dalam sahab ini di tempat yang Allah kehendaki. Jadi timbule udan ya sebab sangka srengenge. Subhanallah. Mane kene hubungane cara akal, mane ora ana hubungane antarane srengenge karo udan iki, mane gak teko akal ya awake dhewe niki. Kowe srengenge ya syukur diingeti tok jam pira wayahe kerja mulai urung mulai wis kaya ngene kok kadang-kadang iso muring-muring salamane kok urung teko. Itu orientasi ketika kita melihat matahari itu hanya berorientasi pada masalah waktu kerja. Ya ini srengenge wis dhuwur, biar srengenge dhuwur ya. Ada kadang-kadang muni srengenge wis dhuwur ya ini kok sarapane urung teko, muring-muring. Terus ndonga iki mesti waya wis laut, srengenge wis nang tengah bener. Hanya itu saja. Ya gak apa-apa lah. Itu kalau semono awake dhewe ya alhamdulillah ngerti srengenge. Terus menawi ningali ayat niki pengembangan niku nggih rada dawa. Terus termasuk wa hamalnahum fil barri wal bahr. Ternyata dengan kendaraan yang kemudian dikemas sesuai dengan teknologi, maka di situ memfungsikan cahaya matahari sebagai energi, sebagai bahan bakar yang kemudian bisa menjadi alat kendaraan kula panjenengan sedaya. Alhamdulillah. Saiki rong pati berjalan mergo enek bensin pirang-pirang, tapi sebagian sudah banyak yang menggunakan kapal yang berenergi matahari. Yang di lautan seperti itu juga. Mengenai tajriyahu, kadang-kadang ini menjadi sebuah itibar. Gelombang yang ditimbulkan oleh angin ini kadang-kadang menghalangi lajunya perjalanan daripada kapal. Awake dhewe kepengin ngidul numpak kapal layar, angine kok kidul gagal. Angin kok kidul, kapal layar sulit untuk menuju ke selatan, bahkan mundur lagi ke utara. Ini bahasanya sebagai sekedar peredam di dalam kegelisahan, peredam di dalam kekecewaan ketika hasrat ini tidak kunjung tercapai oleh seorang syair. Kemudian dibuatkan sebuah syair yang mengingatkan kepada kita tentang gelombang kehidupan ini kadang-kadang tidak sesuai dengan harapan. Makulumat tamanal mar'uyud kullu yudriku, makulumat tamanal mar'uyud rikuhu tajriyahu bima la tastabis sukunu. Tidak semua yang diangan-angan oleh manusia itu tercapai. Tidak semua, berarti ada yang tercapai. Makulu matamanal mar'uyud riku, tidak semua yang diangan-angan, dicita-citakan seseorang itu tercapai. Manane yo enek sing tercapai. Karena tidak semua yang diangan-angan itu tercapai. Kalau semuanya didengar kalimatnya, semua yang dicita-citakan seseorang itu enggak tercapai, ini gagal total. Tetapi tidak seperti itu kenyataannya. Maka dikatakan dalam syair itu makuluma tamanal mar'uyud, tidak semua yang dicita-citakan seseorang itu tercapai. Nah, sebagai imbangan seperti itu, maka ditampilkan sebuah gambaran contoh bahwa kapal yang
kapal mesti berjalan di lautan. Tajri riyahu bima la tastahi sukunu, gelombang angin, arah angin ini tidak mesti menuruti sesuai dengan kemauan mereka yang menjalankan kapal. Tidak, tajri riyahu, angin itu berjalan dengan arah yang tidak diinginkan oleh orang-orang yang naik kapal dengan kapal layarnya. Itu angel bahasan. Jadi untuk mereda dalam pikiran kalau panjenengan kadang-kadang kecewa kok ada kegagalan niki ndeloke sebagai bahan renungan, lah yo panjen yo angin sing tertiup neng lautan ki yo sok gak sesuai karo karepe sing numpak perahu layar. Sing numpak perahu karepe ngidul malah angine saka kidul. Ya, artinya perjalanan angin tidak sesuai seperti yang dikehendaki oleh pengendara kapal layar. Niki sebagai gambaran atas ketidaksemuanya angan-angan manusia niki tercapai. Digawe contoh niku melakone angin sok gak sesuai karo karepe sing numpak perahu. Lah ya pancen yo ngono piye ngene akhire sumeleh gitu. Jadi ndelok angin bisa menyadarkan kita ketika ada kegagalan, ada keberhasilan, itu memang sudah tradisi yang terjadi di dalam alam kehidupan di dunia niki. Nek kabeh hasil itu malah dadi ora hasil. Wa razaqnahum minat thayyibat. Masih diberikan Allah fasilitas yang sehebat itu, kendaraan laut ada, kendaraan daratan ada. Wa razaqnahu minat thayyibat. Allah rezekikan kepada manusia ini makanan-makanan yang enak. Enak itu insya Allah halal. Yang dimaksud dengan enak di sini adalah yang halal. Dibagi Gusti Allah rezeki ini menungso ki rezeki sing enak-enak. Apa sing gak enak jajan? Ayam enak, kambing enak, beras enak, jagung jane yo enak. Habis gak pati gelem dahar sego jagung, nek gak wong loro dimangan sego jagung ngenteni nek biyen yo waras justru malah mangan sego jagung, nek loro lagi dipangani sego beras. Kok mangan sego jagung ora pati enak. Lagi kuwale sing loro marah dipangani sego jagung. Alhamdulillah diwala-wali dunya niki ngeten niki. Lek biyen wong loro pakani sego jagung yo doyan. Mane kok kosro banget dipakani ngene iki yo piye kan lha wis bah kadung dionekne. Wa razaqnahu minat thayyibat. Allah berikan rezeki kepada umat manusia, rezeki yang enak-enak. Ya ayyuhan nas kulu mimma fil ardi halalan thayyiban. Malah karo Gusti Allah wis diparingi perintah, ya ayyuhan nas kulu, darlah panganan mimma fil ardi halalan thayyiban. Wala tatabi'u khutuwatis syaitan. Cuman karena manusia memang punya sifat serakah, nisok nyerobot ya, rezeki bagi hewan yang lain. Sok nyerobot ini ngeroyok benai, ngeroyok nyerobot rezeki bagi hewan yang lain.
Mane krasa gak gampang nyerobotan rezekine makhluk yang lain ngono. Krasa boten awake dhewe sok nyerobot rezeki untuk hewan yang selain manusia. Manusia iki jane ya hewan. Ngene hewan selain manusia. Tikus iki kan pakanane kucing, pakanane ula. Yang dikonsumsi oleh kucing itu tikus, sing dipangan ula iku tikus. Kadang-kadang menungsone menghalalkan tikus. Innalillahi kuwi jenenge nyerobot dheke ula. Berarti member karo ya wis muni sampean aku gawe muni aku. Lah nyerobot dheke kucing kok. Lho saiki lho masyaallah saking pintere apa saking termasuk opene apa saking ngragase. Pertanyaane iki jenenge balung ya biasa kan diuncane diwene sapa? Saiki balung diapane? Balung diapane saiki ayo jawaban. Di seleb dipakane kucing ndase ireng. Subhanallah. Jadi dibagi-bagilah. Sing thayyibat itu kan daginge, sing gak thayyibat iku ya peno sing bagiane kono lah gitu. Warazaqnahum minat thayyibat, yang enak-enak aja lah, sing empuk-empuk. Karena apa? Rahang kita tidak sekuat rahangnya hewan-hewan yang lain. Bagian sing atos-atos kejombo akali. Untune ra tedas digolekne seleb jan ngawur. Kita kembalikan kepada poin ayat ini, warazaqnahum minat thayyibat. Sing gampang yang enak. Yes. Nyadarilah mereka juga butuh makanan, maka wae dhewe dibagai sing kita bisa memakannya, yang sulit kita makan ya tolong dibagene hewan-hewan yang memang mampu mengeletaknya gitu. Mampu mengeletaknya itu piye? Bahasanya Indonesia apa mengeletak? Halo. Mengunyah kan biasa, nek ngunyah iki sing empuk-empuk mengunyah. Nek sing atos piye? Kalimatnya piye nek sing atos? Ngeletak kan? Wis bahasa Indonesiane karo aku. Bah. Kok coba masane YouTube welek. Mengisin-isin kan. Kok enek mengeletak. Warazaqnahum minat thayyibat kembali, Masya Allah. Supaya semua yang diperuntukkan manusia itu semuanya thayyibat, yang enak-enak. Hewan sak segoro ya. Kembali kepada nikmat Allah yang diperuntukkan kepada manusia yang fil bahri, selain berfungsi sebagai alat transportasi, sebagai tempat berlayarnya kapal-kapal, berjalannya kapal-kapal, di situ juga mengandung berbagai rizki yang juga sebenarnya diperuntukkan kepada manusia. Di dalam lautan ada berbagai bahan-bahan pokok, mutiara, permata ada di dalam lautan. Bahkan pasirnya juga dimanfaatkan untuk manusia. Didol ning gone sing butuh pasir Indonesia. Burung jumlahe teri, gere dan lain sebagainya luar biasa. Semua itu enak dan itu sebagai rezeki buat manusia. Razaqnahum minat thayyibat. Allah pertegas dalam ayat ini akhirnya wa faddalnahum ala katsirin.
Allah mengangkat derajat manusia di atas sebagian banyak daripada makhluk-makhluk selain manusia. Allah mengangkat derajat, mengutamakan, mengagungkan, mengangkat derajat manusia di atas dari sekian banyak makhluk-makhluk ciptaan Allah yang selain manusia. Bahkan setiap makhluk yang diciptakan oleh Allah setiap selain manusia adalah manfaat untuk manusia. Kadang awake dhewe iki gak pati teko mikir manfaate apa niku. Nyapa Gusti Allah kok gawe tikus barang ngoten niku. Gak teko. Gak teko mikir nih, seperti itu gak teko. Tapi Allah ciptakan seperti itu sebagai bahan inspirasi, sebagai pemikiran-pemikiran orang-orang yang ahli, yaitu keluar angen-angene karena melihat sesuatu yang ada di lingkungannya, melihat sesuatu yang ada di lingkungannya itu kemudian muncul berbagai pemikiran-pemikiran yang sangat positif. Paling tidak di corok cetek-cetekan ini banyak makhluk yang hanya kita mampunya itu hanya sebagai perumpamaan, Omone awake dhewe ndelok ndangdut wonge akeh piu wonge kaya apa lho ngene wonge padane semut ing dalam jumlah akeh sing ora kena diitung. Dadi semut kena nggih padan-padanan kae iso ngarani akeh sapira pus pokoke wonge akeh uwul-uwulan kaya kok kaya pitik no ya gak kaya wedhus ya enggak, tapi kaya ngene arek celolekan iki wedhus iki masuke. Oh arek celolekan kelakuane kaya semut enek kok gak. Ini paling mendasar. Jadi Gusti Allah nggawe makhluk paling tidak kena tinggi padan-padanan. Aku ya mikir kadang-kadang pomone kayak enek wayang ngono ya bingung ae. Ilalah biyen kok ya enek wayang Sunan Kalijaga ciri sing kaya wayang iku sehingga awake dhewe iso nggawe kata-kata yang tidak bisa diungkapkan tanpa menyebut nama dari sebuah wayang. Wong jenengan ngedekne cagak sing rong enek kancane mbawene apa? Duwene apa? Duwene Semar kok. Gak nyapa gak bagong-bagong. Lho pemane gene Semar mbok anake piye wi? Pomo gene Semar mbok anake piye ngono lho. Kok milih Semar? Ben gak ambruk iki lho kok bahasane diweni Semar. Terus jenengan nyeleh hubungan under bapak ini apa ini jenenge? Kuda-kuda nyapa nyelot kuda? Oke. Paling tidak seperti itu, maka manfaatnya itu ada. Minimal kita bisa mengatakan sesuatu yang kita tidak bisa mengungkapkan dengan kata-kata lain kecuali dengan menyebut seekor apa? Hewan. Kan ono kuda-kuda. Kok gak kebu-kebunya apa? Nah, itu manfaatnya kuda. Enek alat mobil sing cara wong Jawa diarani dengan nama aslinya itu bingung niku diarani dengan namanya wayang juga apa sikut apa long terot ya. Nah awake dhewe blonjo muni long terot gak iso sikut gareng. Sikut gareng kan ngene to. Lah mergo posisine ngono. Dadi jelala enek gareng. Alhamdulillah tak dalang gawene wayang jenenge gareng. Namanya itu berbagai gambaran tamsil untuk memahamkan. Quran banyak hadir seperti itu
ketika disampaikan kepada kaum jahiliyah, maka Allah tampilkan berbagai gambaran-gambaran yang sehingga dia itu bisa paham dengan gambaran-gambaran seperti itu. Mungkin kalau dengan bisa lebih memahami. Allahumma amin. Wa faddalnahum ala katsirin mimman khalaqna tafdila. Lan Gusti Allah ngutamake para manungsa di atas sekian banyak makhluk dari segala yang diciptakan Allah, dari apa yang diciptakan Allah, dengan pengutamaan yang luar biasa, dengan pengutamaan yang luar biasa. Ini prioritas untuk manusia. Mugi-mugi kalau dengan sakit menjaga kehormatan yang Allah telah berikan kepada kita, tidak kita nodai hormat Allah, fadl Allah yang diberikan kepada manusia niki dengan mencoreng nama baik manusia ini sendiri. Dijane Gusti gak kurang-kurang lek ngutamane menungso, tapi menungsane kadang-kadang cenderung berbuat sesuatu yang berakibat merendahkan, meruntuhkan martabat manusia ini sendiri. Mudah-mudahan kita terjaga dari perbuatan yang meruntuhkan dan merendahkan martabat kita. Allahumma amin. Makatan mugi-mugi manfaat maslahah fid dunya wal akhirah. Al-Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi ni'amah ayakafiku mazidah ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika bi sultanik Allahumma salli ala sayyidina Muhammad Allahumma anfa'na ma 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman min rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar sallallahu ala sayyidina Muhammadin. Amin. Al-Fatihah. Subhanaka Allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanaka Allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanaka Allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.